Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran Ibu Prakarya kelas 7 bersama Ibu Elis Cucu Hayati. Anak-anakku sekalian, meskipun kita belajar secara online, mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk selalu mengikuti materinya. Oke, materi hari ini adalah pengolahan bahan serat. Kalian tentu sudah mempelajari dari materi yang telah lalu apa itu bahan serat. Kita sekarang akan bahas kembali tentang materi bahan serat itu ya. Proses pengolahan bahan masing-masing bahan tekstil secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, perhatikan lagi seluruhnya. Langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu yang satu adalah pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Yang kedua, proses penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga, pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. 4, yaitu proses penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Oke, selanjutnya tetap perhatikan anak-anakku sekalian. Pemintalan benang. Bagaimana prosesnya pemintalan benang? Ini adalah proses pemintalan benang. Kalian perhatikan semuanya ya. Yang kedua, proses penggulungan benang. Ini akan Ibu tampilkan proses penggulungan benang itu seperti ini prosesnya. Ini hanya sebagai gambaran saja yang bisa dilihat. Yang ketiga yaitu pencelupan warna. Nah, ini proses pencelupan warna. Silakan disimak. Dan yang keempat adalah penenunan benang. Ini proses contoh penenunan dari benang. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali. Selanjutnya, proses produksi kerajinan bahan serat. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, menenun. Apa itu menenun? Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Menenun menggunakan alat spanram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Ini gambar dari proses menenun. Silakan disimak. Selanjutnya, yang kedua adalah menjahit. Apa itu menjahit? Bagaimana menjahit? Menjahit adalah pekerjaan menyambungkan kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau manual atau mesin jahit. Dalam pembuatan kain ikat selup diperlukan teknik menjahit untuk merintangkan warna. Ini gambar dari proses menjahit. Ya. Tuh. Sekarang kita lanjutkan dengan nomor yang ketiga. Apa itu yang nomor yang ketiga? Itu mengikat. Apa itu mengikat anak-anak? Kita simak. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Ini adalah contoh dari mengikat atau simpul dari suatu ikatan. Oke, lanjutnya produk dan proses kerajinan bahan serat. Dalam pembuatan produk kerajinan perlu memahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas,
maka dalam proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun syarat-syarat perancangan benda kerajinan sebagai berikut. Kita perhatikan, yang pertama adalah proses kegunaannya atau utility. Dan yang kedua adalah kenyamanan atau comfortable. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Yang keempat, keamanan atau safety. Yang kelima, keindahan atau estetik. Itu materinya, dan mari kita lanjutkan. Yang pertama adalah kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua, kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Kita lanjutkan yang nomor 4, yaitu keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi alat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang kelima yaitu keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Itu materi yang bisa disampaikan hari ini, anak-anakku sekalian. Terima kasih, mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa dipetik. Untuk lebih mengembangkan kembali, silakan boleh